Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Ilham. Masih di seri belajar Android Kotlin untuk pemula. Kali ini kita akan bahas tentang struktur file folder project Android. Teman-teman buka Android Studio-nya. Kalau misalkan sebelumnya sudah membuat project, maka Android Studio akan menampilkan project terakhir yang dibuka. Terakhir saya buka aplikasi pertama saya. Di panel sebelah kiri sini kita coba ubah dulu ke project. Nah, ini adalah root folder dari project kita. Nama project saya adalah aplikasi pertama saya, kemudian nama folder rootnya atau folder terluarnya adalah aplikasi pertama saya. Di sini ada beberapa folder dan file. Nah, aplikasi pertama saya ini adalah root foldernya. Kemudian yang di bawahnya adalah sub foldernya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang app. App ini adalah sub folder atau bisa kita sebut juga dengan modul. Dalam satu project kita bisa mempunyai beberapa modul. Ini biasanya kalau kita sudah membuat aplikasi yang sangat kompleks, pasti dibutuhkan untuk memecah fitur. Kita buat satu fitur adalah satu modul, atau misalkan untuk satu modul hanya ada 2 fitur, seperti itu. Kita masuk ke app, kemudian kita masuk ke package name folder, masuk ke source atau src, masuk ke main, masuk ke Java, kemudian di sini ada folder package name kita. Ini tempat dimana kita menyimpan file Kotlin-nya kalau kita menggunakan Kotlin ataupun Java. Kemudian di rest folder di sini berisi semua file yang berhubungan dengan UI atau user interface seperti layout, image, kemudian juga icon, menu, teks. Nantinya masuk ke tema juga ada di sini. Pertama kita coba buka Drawable. Drawable ini berisi file-file yang berhubungan dengan grafik yang dibutuhkan untuk aplikasi. Kemudian layout, ini adalah file-file XML untuk layoutnya, untuk tampilan ya. Yang ini di-attach ke file Kotlin-nya. Nanti saya jelaskan lebih lanjutnya. Kemudian ini adalah folder mipmap. Mipmap ini tidak jauh dengan Drawable, isinya adalah file-file image dan icon. Dan untuk mipmap ini juga dia tersedia untuk berbagai macam ukuran layar. Ini kayak NEDPI, HDPI, MDPI. Ini menandakan screen yang berbeda-beda. Triple X HDPI ini berarti screen yang paling besar. Jadi contoh misalkan kita membuat aplikasi yang support untuk tablet dan juga support untuk HP yang paling kecil. Contoh misalkan ya pokoknya ukuran layarnya kecil lah kayak gitu. Kemudian di values ini berisi seperti color yang dipakai buat aplikasi kita, kemudian juga string atau teks label yang ada di aplikasi. Kemudian style ini adalah file untuk mengkonfigurasi tema untuk aplikasi. Kemudian file Android Manifest. Android Manifest ini termasuk file yang sangat penting karena berisi komponen-komponen yang ada di aplikasi. Contohnya seperti activity, service, broadcast receiver. Mungkin teman-teman masih bingung dengan istilah-istilah ini, tapi tenang saja kita nanti akan belajar satu persatu. Saya contohkan satu di sini, yaitu activity. Seperti ini. Activity adalah komponen Android yang merepresentasikan screen yang berisi user interface seperti layout, image, atau activity ini yang nantinya akan dilihat langsung oleh user. Jadi tampilan di HP itu pada saat kita membuka sebuah aplikasi itu adalah activity. Contoh
Misalkan dalam satu aplikasi itu kita punya 3 activity atau 3 screen. Pertama screen login, kemudian beranda, kemudian yang ketiga profile. Maka di sini kita harus mendeklarasikan 3 screen tersebut. Jadi kita harus tuliskan di sini. Seperti itu. Kemudian di manifest ini juga kita akan deklarasikan permission yang akan dibutuhkan aplikasi. Contoh, aplikasi yang kita buat memerlukan GPS untuk membaca koordinat, atau aplikasi kita perlu membaca storage seperti SD card, maka permissionnya harus dideklarasikan di sini. Jadi bisa dikatakan Android Manifest ini adalah summary dari sebuah project, berisi komponen apa saja yang ada di aplikasi, kemudian permission apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada folder Android test dan test. Ini adalah folder yang berhubungan dengan testing sebuah aplikasi. Ini sama saja, tapi yang ini kelebihannya kita bisa buat testing sampai ke user interface-nya. Kalau yang ini hanya logic saja, kalau yang tes ini. Kemudian yang terakhir kita akan bahas sedikit tentang Gradle. Gradle ini termasuk folder yang penting di Android Studio. Ini juga termasuk fitur dari Android Studio, tapi setahu saya di aplikasi yang lain juga ada. Gradle ini adalah sebuah tools atau program yang berfungsi untuk build secara otomatis. Makanya kalau kita masuk ke websitenya, Gradle ini adalah build tools, kayak gitu. Build ini bisa diartikan dengan aktivitas. Biasanya kalau kita membuat sebuah aplikasi, contohnya Java ataupun Kotlin, setelah kita coding terus kita running, itu kan ada proses compiling sama packaging. Nah itu kan kita secara manual kita ketikkan, tapi dengan Gradle ini kita tinggal klik, dia langsung compile secara otomatis. Bukan hanya compile saja, Gradle ini juga bisa juga langsung membuat Gradle ini juga bisa langsung membuat APK-nya kalau aplikasi Android. Bisa juga setelah membuat APK-nya kita langsung deploy, misalkan langsung ke Play Store, kayak gitu. Jadi secara otomatis. Atau juga nanti lebih kesananya lagi, Gradle kita bisa mendeklarasikan library apa saja yang kita pakai. Kemudian dia juga akan memberitahukan bahwa library ini sudah kadaluarsa, misalkan harus diupdate dengan yang terbaru, seperti itu. Jadi bukan hanya compiling, kemudian juga packaging, kemudian menjadi sebuah APK deployment. Ini juga berfungsi untuk maintenance dari project aplikasi kita, seperti itu teman-teman. Mungkin sampai situ untuk struktur project ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Jangan lupa share, subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.